Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video FAM Malaysia tolak mentah-mentah undangan dari PSSI. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Peter Zelicamowski, pelatih kepala timnas Malaysia, baru-baru ini buka suara. Bukan soal strategi, bukan soal program pengembangan pemain muda, tapi soal Indonesia. Negara tetangga yang katanya nggak pantas dijadikan lawan sparring. Katanya Malaysia lagi fokus ke Piala Dunia 2030. Katanya Indonesia belum levelnya. Katanya juga, bertanding lawan kita cuma buang-buang waktu. Tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang sedang buang waktu? Siapa yang terlalu sibuk bicara tapi lupa mempersiapkan timnya dengan lawan-lawan yang nyata? Siapa yang bicara soal visi besar tapi menolak realita kecil di depan mata? Zelicamowski, mungkin Anda belum tahu, Indonesia hari ini bukan Indonesia yang Anda bayangkan. Tim ini bukan lagi sekadar tim penuh semangat, tapi minim arah. Sekarang kami punya talenta, punya pelatih, punya sistem, dan yang lebih penting, punya memori. Dan memori itu sedang mencatat semua pernyataan Anda. Sepak bola, ego, dan realita di Asia Tenggara. Jadi begini, kita ngomongin soal sepak bola Asia Tenggara. Bukan Eropa, bukan Amerika Latin, tapi realitanya gaya bicara sebagian pelatih atau federasi di kawasan ini kadang, ya, seolah-olah udah juara dunia 5 kali. Contohnya, Malaysia. Peter Zelicamowski, pelatih timnas mereka, baru-baru ini bikin pernyataan yang bikin dahi berkerut. Katanya Malaysia nggak butuh uji coba lawan Indonesia. Katanya Indonesia nggak akan lolos ke Piala Dunia. Katanya juga kualitas timnya lebih unggul. Oke, kita catat semua, katanya. Tapi mari kita tanya balik. Berdasarkan apa? Track record, prestasi, peringkat FIFA, atau ego semata? Sepak bola itu bukan soal omongan di mikrofon. Bukan soal gaya bicara yang garang, tapi soal kerja nyata di lapangan. Dan kalau kita lihat performa Malaysia dan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, justru Indonesia yang lagi naik. Lagi serius, lagi ngebangun, lagi berbenah, ada proses, ada arah. Ironinya Malaysia, yang awalnya tolak mentah-mentah undangan turnamen dari PSSI, belakangan malah balik badan. FAM minta gabung lagi, ngaku penting uji coba lawan Indonesia. Lah, ini lucu. Ini kayak orang yang baru sadar nasi udah setengah jadi bubur, baru minta tambah air panas. Tapi, disinilah letak politik halus dalam sepak bola. Pernyataan pelatih Malaysia itu bukan sekadar provokasi. Itu bisa dibaca sebagai cermin dari cara berpikir yang masih merasa superior. Masih menganggap Indonesia ini cuma tetangga yang ramai supporter, tapi minim kualitas. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Lihat skuad kita sekarang. Banyak pemain muda, pemain naturalisasi, pelatih asing yang ngerti arah permainan. PSSI juga, meski sering dikritik, mulai kelihatan punya rencana jangka panjang. Kita nggak bilang semuanya beres, ya. Tapi kita sadar diri, ini proses, ini pembangunan. Dan yang menarik, publik Indonesia justru makin dewasa. Nggak semua langsung emosi. Banyak yang mulai paham, ini bukan soal balas dendam, ini soal harga diri. Soal marwah sepak bola kita. Nah, sekarang bola ada di tangan PSSI. Mau diterima permintaan FAM? Atau mau kasih pelajaran bahwa arogansi nggak pantas di ruang kolaborasi? Kita butuh rivalitas sehat, bukan sombong kosong. Dan satu hal lagi, sepak bola Asia Tenggara ini nggak bakal maju kalau tiap federasi sibuk pamer otot tapi nggak mau duduk bareng. Kita bukan Brazil, kita belum Spanyol, kita ini ASEAN. Maju kalau saling dorong, bukan saling tendang sebelum peluit dibunyikan. Jadi, mari kita buka mata. Sepak bola bukan cuma soal menang, tapi juga soal bagaimana kita menghargai lawan, menghormati ajakan, dan tahu diri. Karena kadang yang membuat satu negara besar, bukan jumlah gelar, tapi sikapnya. Jangan lupa, sepak bola itu juga cermin budaya. Cermin mentalitas bangsa. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tolak, apa yang kita terima, itu semua mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ketika Malaysia menolak undangan PSSI dengan alasan nggak ada kepentingan, itu bukan cuma soal bola, itu soal cara berpikir. Cara mereka memposisikan diri.
Padahal, kalau mau jujur, turnamen kecil kayak itu justru penting. Penting buat chemistry team. Penting buat ngukur level permainan. Penting buat jaga ritme sebelum pertandingan besar. Tapi ya itu tadi, kadang kesombongan datang lebih dulu sebelum pemahaman. Dan lucunya, ketika Malaysia balik badan, minta ikut lagi, mereka seolah berharap kita pura-pura nggak ingat pernyataan pedas pelatihnya. Ini kayak orang yang udah nyiram bensin ke api, lalu minta hujan buat padamkan. Tapi lupa, luka kadang nggak hilang semudah itu. Tapi kita juga nggak boleh reaktif. PSSI harus bijak. Kita ini bukan bocah yang kalau diledek langsung ngamuk. Tapi kita juga bukan bangsa yang bisa diperlakukan seenaknya. Ini waktunya buat ambil sikap dewasa tanpa kehilangan wibawa. Kalau memang turnamen itu penting untuk program timnas, ya terima Malaysia. Tapi beri catatan tegas. Kita main bola, bukan main kata-kata. Hormat itu dua arah, bukan satu pihak ngatur, satu pihak nurut. Tapi kalau turnamen itu bisa jalan tanpa mereka, mungkin ini saat yang tepat buat kirim pesan. Jangan remehkan undangan, karena bisa jadi itu satu-satunya kesempatan kalian tampil. Dan ini kritik buat kita juga, buat dalam negeri. Jangan sampai kita ikut-ikutan arogan kalau nanti performa kita naik. Karena sejarah udah banyak ngasih pelajaran. Yang sombong biasanya jatuhnya paling keras. Kita harus ingat kemajuan sepak bola Indonesia hari ini bukan karena satu orang, tapi karena banyak pihak yang kerja dalam diam. Jadi tugas kita sekarang, kawal terus. Suara publik penting, kritik penting, tapi jangan asal bunyi. Kita harus terus paksa federasi transparan, terus evaluasi pelatih, dan yang paling penting, lindungi pemain muda kita dari tekanan berlebihan. Biar mereka tumbuh, bukan tumbang. Dan terakhir, sepak bola itu soal momen. Kadang satu peluang bisa ubah segalanya. Begitu juga dengan satu sikap. Malaysia udah pilih sikap mereka. Sekarang giliran Indonesia kasih jawaban, bukan dengan nyinyir, tapi dengan cara yang paling elegan. Menang, berkembang, dan diam saat semua mata melotot iri. Karena kadang jawaban terbaik adalah prestasi. Jujur saja ya, sepak bola Asia Tenggara ini kadang terlalu sibuk berlagak, tapi lupa berkaca. Federasi-federasinya sibuk saling sindir, saling pamer program, saling jual mimpi ke publik. Tapi begitu masuk lapangan, teknik mentah, taktik standar, skema permainan monoton, dan yang paling parah, mentalitas rapuh. Malaysia bukan satu-satunya, tapi mereka contoh terbaru. Ketika mereka tolak ajakan PSSI dengan nada congkak, itu bukan cuma keputusan teknis. Itu propaganda kecil. Semacam sinyal bahwa mereka merasa di atas angin. Merasa layak mengatur siapa lawan yang pantas dan siapa yang enggak. Padahal faktanya, kalau dilihat data, mereka dan kita itu selevel. Bahkan sekarang, dalam beberapa aspek, Indonesia lebih unggul. Jadi, maaf, kalau pelatih Malaysia bilang, kami tak butuh lawan seperti Indonesia, itu bukan fakta, itu ilusi. Dan ilusi kayak begini justru bikin kemunduran. Dan ini juga kritik keras buat kita sendiri. PSSI, jangan kejar gengsi. Kalau akhirnya Malaysia balik badan, lalu FAM kirim surat resmi minta ikut, PSSI harus sadar, ini momen penting buat nunjukin karakter. Bukan sekadar soal terima atau tolak, tapi bagaimana kita sebagai federasi bisa bersikap tegas tanpa emosional, bijak tanpa lemah. Karena jujur PSSI ini terlalu sering kompromi, terlalu banyak basa-basi diplomatik, tapi minim prinsip. Ketika dihina, didiamkan. Ketika dipuji, disanjung berlebihan. Padahal federasi itu bukan humas, tapi pengatur arah sepak bola nasional. Kita jangan cuma bangga bisa undang negara lain. Kita harus punya standar siapa yang pantas main di tanah kita. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka hormat. Kita juga harus sadar, ajang seperti ini bukan sekadar uji coba. Ini juga simbol relasi. Diplomasi olahraga. Dan kalau federasi negara lain bisa seenaknya tolak lalu minta balik, itu artinya kita dianggap lemah, gampang dibolak-balik. Dan publik harus sadar, jangan cepat luluh. Jangan karena FAM minta maaf, lalu kita bilang, ya udahlah, demi sepak bola ASEAN. Karena kalau semua bisa selesai dengan kata maaf, buat apa ada perencanaan, buat apa ada prinsip, buat apa ada harga diri. Sepak bola Indonesia sudah terlalu lama dijadikan bahan olok-olok.